Kembali di Metro Pagi Prime Time masih bersama saya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Dari luar studio, Pak Menpora, kita sudah ditunggu oleh dua event internasional di tahun depan, ada SEA Games dan juga nanti di tahun 2020 ada Olimpiade di Tokyo, Jepang. Apa persiapan yang akan dilakukan ini supaya semangat, motivasinya terus terjaga sehingga capaiannya nanti juga paling tidak sama atau harus bertambah seharusnya? Pak Wahyu, saya kira kita betul-betul fokus ke Olimpiade 2020 Tokyo. Karena kita ingin sport Olimpik betul-betul menjadi sesuatu yang penting dan amat sangat penting sebagai tujuan utama kita. Kita bersyukur Asian Games 2018 ini, olahraga Olimpiade telah membuahkan hasil yang luar biasa. Tenis yang selama ini kita puasa medali emas, alhamdulillah bisa mendapat medali. Karate juga begitu, kemudian panjat tebing, bulu tangkis yang keren banget, dan beberapa yang lain. Nah, itu artinya kita harus melakukan sebuah persiapan total sejak sekarang menuju ke 2020 dengan cara memperbanyak mengikuti tryout ke luar negeri, pertandingan demi pertandingan. Dan tentu harus dilakukan terus-menerus pendampingan secara saintifik, dan sudah barang tentu ini harus dikawal secara ketat oleh pelatih-pelatih dan cabang olahraga, pimpinan cabang olahraga yang lebih sistematik juga. Nah, karenanya kita ingin bagaimana nanti di 2020 pencak silat yang menjadi keunggulan Indonesia pun juga bisa dieksibisi di sana. Dan ini sudah kami lakukan komunikasi langsung dengan Menpora, Menteri Pemuda, Menteri Olahraga Jepang, dan Wakil Presiden Tokyo Olimpik 2020. Dan alhamdulillah sangat terbuka sekali peluangnya, tinggal bagaimana kemudian nanti KOI beserta pimpinan dunia pencak silat bisa meyakinkan kembali nanti ke IOC. Dan pemerintah pun secara resmi akan membuat korespondensi agar pencak silat bisa dieksibisi di Olimpiade 2020. Nah, dengan begitu, cabang potensial kita nanti bisa masuk menjadi sport Olimpik di Olimpiade berikutnya. Nah, untuk persiapan SEA Games sendiri tentu ini menjadi batu loncatan kita semua, karena regulasi SEA Games berbeda dengan Asian Games dan Olimpiade. SEA Games lebih banyak kebijakan-kebijakan penentuan cabang olahraga dan nomor eventnya itu oleh tuan rumah, oleh Filipina. Dan tentu kita harus meyakinkan lagi Filipina agar pencak silat bisa dipertandingkan di sana, bulu tangkis bisa dipertandingkan di sana. Oke, banyak tryout untuk beberapa cabang olahraga, mungkin seperti bulu tangkis atau tenis, ada turnamen atau super series begitu ya. Jadi harus siap termasuk mental. Tetapi beberapa kali saya menyaksikan sendiri gitu Pak Menpora ya, wawancara dari cabang olahraga lain, atlet-atlet kita yang kebetulan kemarin gagal naik podium atau meraih medali begitu ya. Jawabannya ada yang beberapa kali menyebut karena ini terkait mental, terus terang begitu ya, atau mungkin ketidaksiapan. Bahkan beberapa di antara menyebut ya negara lain sudah jauh lebih siap. Jujur saya agak terkejut ini dan mungkin sedikit agak kaget ya mendengar jawaban yang sedikit pesimistis seperti itu dari atlet-atlet kita. Bagaimana Kemenpora bisa hadir di sini agar atlet-atlet kita yang masih mungkin belum terlalu optimistis, mungkin memang dari segi cabang olahraganya memang kompetisinya ada di bawah negara-negara lain, itu bisa diangkat mentalnya terutama. Ya, mental menjadi faktor utama ketika mereka di lapangan. Dan disitulah letak titik strategisnya, bahwa dia harus menguasai dirinya dan menguasai lapangan. Nah, sudah barang tentu itu harus diasah lewat pertandingan demi pertandingan. Sehingga menurut saya pelatnas terbaik itu adalah bertanding. Bertanding dengan atlet-atlet yang secara leveling itu lebih tinggi dari dia. Bertanding di event-event yang betul-betul mempertemukan atlet-atlet terbaik dunia. Sehingga lebih terasah, lebih terbangun lingkungan keunggulan, dan kepercayaan dirinya terus-menerus meningkat. Dan ini bisa kita lihat bagaimana kemudian seorang Christo dan Dila alhamdulillah membawa 1 medali emas di
tenis ya? lapangan karena memang selama ini terus melakukan tur ke luar negeri. Nah, karenanya nanti kebijakan keuangan yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah, betul-betul kita minta untuk tryout jangka panjang menuju Tokyo 2020. Tetapi juga kepada atlet yang belum berhasil, jangan pernah kecil hati. Kami akan terus mendorong, kami akan terus menyemangati dan akan menemani kalian karena kalian para atlet adalah aset terpenting bagi bangsa ini. Ya, terakhir karena tadi Anda sudah menyinggung soal keuangan. Ini ada keuangan puluhan miliar ini yang segera nanti dikucurkan oleh pemerintah sebagai bonus bagi atlet-atlet kita yang berprestasi. Pertanyaannya adalah kemudian bagaimana kehadiran pemerintah agar tidak hanya sekedar memberi uang cash begitu saja kemudian lepas, tetapi juga memberikan program begitu, bimbingan untuk mengelola finansial bagi atlet-atlet kita agar nanti uangnya tidak cepat menguap. Itu betul banget itu, Pak Wahyu, karena kita ingin dana yang diterima nanti sebagai bonus itu betul-betul bisa dikelola secara manajemen baik dan bisa bermanfaat untuk jangka panjang mereka, baik untuk pengembangan usaha, kemudian mungkin juga pengembangan karir yang lain. Nah, soal katakanlah jaminan hari tua, tentu pemerintah sudah menyiapkan bonus lain yaitu menjadi pegawai negeri sipil maupun diangkat sebagai pegawai BUMN. Tetapi sekarang kami minta kepada KONI, kepada KOI, kepada pimpinan cabang olahraga, tentu pemerintah langsung hadir untuk menemani mereka, melatih mereka, mengedukasi mereka bagaimana memanage uang ini agar bisa bermanfaat untuk masa depannya. Dan itu kita lakukan kepada seluruh atlet-atlet kita. Baik, terima kasih Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi atas waktunya untuk berbincang di Metro Pagi Prime Time hari ini. Baik, pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dan kami masih akan lanjutkan Metro Pagi Prime Time selanjutnya dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini. Ya, 30 medali emas yang sudah berhasil diraih kontingen Indonesia hingga hari ke-12 Asian Games tahun 2018 ini tentunya merupakan prestasi yang harus dipertahankan dan patut diapresiasi. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga harus memiliki program khusus agar kemudian nanti para atlet ini bisa lebih berkembang lagi untuk siap menghadapi event-event olahraga yang sudah menanti seperti ada SEA Games tahun depan dan juga Olimpiade di Tokyo, Jepang tahun 2020. Seperti apa kemudian proyeksi atlet dan cabang olahraga di Indonesia dalam agenda Kementerian Pemuda dan Olahraga? Saya akan menanyakannya langsung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat pagi Pak Menpora. Selamat pagi Pak Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 emas, 23 perak, 37 perunggu, total ada 90 medali yang sudah diraih oleh kontingen Indonesia. Ini mencapai melampaui target bahkan ya. Bagaimana Anda melihat capaian ini? Ya, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Doa seluruh rakyat Indonesia dikabulkan dan tentu ini adalah juga hasil kerja keras yang luar biasa dari para atlet kita, pelatih, asisten pelatih, dan tentu doa orang tua dan orang-orang terkasih dari para atlet itu sendiri. Dan motivasi itulah yang sesungguhnya telah mengantarkan keberhasilan ini. Namun masih ada 2 hari, kita akan terus berupaya untuk menambah pundi-pundi medali bagi kontingen Merah Putih. Dari cabang olahraga mana saja yang kira-kira dalam 2 hari sisa terakhir ini bisa kembali menambah pundi-pundi emas, perak dan juga perunggu bagi kontingen kita? Ya, masih bertanding hari ini dari bela diri ada kuras, kabadi, sambo, kemudian balap sepeda final, bridge, hari ini final juga ada triathlon, pentatlon modern dan beberapa yang lain seperti juga rugby dan semuanya terus-menerus harus kita dampingi dan kita temani dengan baik para atlet itu karena motivasinya tidak boleh sedikit pun mundur. Meskipun kita sudah mendapatkan 30 medali emas, kita masih terus berusaha, berjuang agar lebih maksimal lagi yang kita berikan. Ya, motivasi tidak boleh kendor, ini sesuai apa yang disampaikan oleh Presiden sendiri ya, Pak Jokowi ketika melepas kontingen Indonesia beberapa waktu lalu di Istana Negara. Ada target yang sudah ditentukan
tidak